Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami sobat dengan tim DR Production bersama saya Dani Setiawan. Di video kita kali ini akan membahas materi pendahuluan analisa struktur. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan lakukan subscribe. Tanpa berlama-lama waktu, mari kita saksikan. Selamat datang para mahasiswa dan mahasiswi yang mengampu mata kuliah analisa struktur. Untuk perkuliahan pertama kali kita ini, kita akan membahas mengenai bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini itu berisikan beberapa pengertian-pengertian yang harus kita pahami. Kenapa harus kita pahami? Karena beberapa pengertian ini akan kita pakai dalam melakukan analisa struktur. Bagi para mahasiswa yang baru mengampu mata kuliah analisa struktur, sebaiknya perkuliahan ini disaksikan sampai selesai. Berikut adalah pengertian-pengertian dalam analisa struktur. Analisa struktur terdiri dari dua kata, yaitu kata analisa dan kata struktur. Pengertian analisa secara etimologis adalah usaha atau proses untuk mengamati, bisa juga menguraikan, dan menelaah sesuatu secara detail dengan tujuan memahami bagian-bagian pembentukannya. Sedangkan pengertian struktur dalam konteks bangunan adalah sesuatu yang dapat menerima beban. Jadi kalau kita hubungkan, apa pengertian analisa struktur? Pengertian analisa struktur adalah ilmu yang mempelajari respon suatu struktur ketika diberi beban luar. Respon ini dapat berupa bidang gaya dalam. Sementara bidang gaya dalam itu terdiri atas 3 bagian. Ada bidang gaya dalam aksial, ada bidang gaya dalam momen, dan ada bidang gaya dalam lintang. Pada definisi analisa struktur terdapat kata respon. Apa tuh arti kata respon dalam definisi tersebut? Jadi misalkan ketika Anda jalan-jalan bersama teman Anda di dalam hutan, kemudian ada sungai yang harus dilalui. Pada sungai tersebut telah terpasang suatu balok yang menumpu pada 2 tumpuan. Mulailah orang ke-1 berjalan di atas balok tersebut dan berhenti di tengah-tengah balok. Apa yang terjadi pada balok tersebut? Betul sekali, balok tersebut mengalami lendutan meskipun sangat kecil. Ya. Mengapa terjadi lendutan? Karena pada balok tersebut terjadi aksi tarik pada bagian bawah dan aksi tekan pada bagian atas balok. Lalu disusul dengan orang kedua, ketiga, dan keempat sama-sama berhenti di tengah-tengah balok sehingga menimbulkan balok tersebut mengalami keruntuhan. Mengapa terjadi keruntuhan? Karena balok sudah tidak dapat menerima beban luar. Jadi arti kata respon dalam analisa struktur dapat kita simpulkan adalah merupakan suatu gambaran bagaimana struktur tersebut menanggapi suatu beban, di mana beban merupakan sangat penting untuk memastikan keamanan dan kinerja struktur dalam kondisi nyata. Nah, selain daripada itu, ada beberapa pengertian-pengertian lain di dalam analisa struktur, seperti misalkan pengertian struktur statis tertentu atau kita singkat dengan SST, adalah merupakan suatu struktur yang memiliki jumlah reaksi perletakan itu sama dengan jumlah reaksi pada keseimbangannya. Berikutnya adalah pengertian struktur statis tak tentu atau kalau kita singkat adalah SSTT, adalah suatu struktur yang memiliki jumlah reaksi perletakan itu melebihi daripada jumlah reaksi keseimbangannya.
Nah, berikutnya lagi adalah suatu struktur dikatakan seimbang harus memenuhi 3 syarat, yaitu sigma gaya horizontal sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Persamaan ini bisa juga disebutkan sebagai persamaan keseimbangan. Di dalam analisa struktur, kita harus paham yang namanya model elemen. Model elemen ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada model struktur, kedua model perletakan, dan yang ketiga model pembebanan. Mari kita lihat seperti pada slide bahwa model struktur pada analisa struktur itu terdiri atas 3 model, yaitu ada model balok, ada model portal, dan ada model rangka batang. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah model balok. Ini dipakai untuk menganalisa jembatan balok. Pada model ini, struktur memiliki bidang gaya dalam momen dan bidang gaya dalam lintang. Yang kedua, model portal. Ini sering dipakai untuk menganalisa gedung bertingkat. Pada model ini, struktur memiliki bidang gaya dalam momen, bidang gaya dalam lintang, dan bidang gaya dalam aksial. Dan yang ketiga adalah model rangka batang. Ini sering dipakai untuk menganalisa struktur rangka batang, biasanya jembatan rangka batang ataupun bangunan-bangunan PLN. Nah, pada model ini struktur memiliki bidang gaya dalam hanya satu, yaitu gaya aksial. Gaya aksial ini bisa terjadi aksial tekan maupun aksial tarik. Mari kita lihat kembali pada slide bahwa model perletakan pada analisa struktur itu terdiri atas 3 model, yaitu model yang pertama seperti lihat pada tabel, yaitu model roll. Dia memiliki 1 reaksi perletakan. Yang kedua adalah model sendi, itu memiliki 2 reaksi perletakan. Dan yang ketiga adalah model jepit, dia memiliki 3 reaksi perletakan. Mari kita lihat kembali pada slide bahwa model beban pada analisa struktur itu terdiri atas 4 model yang biasanya dipakai. Yang pertama yaitu model beban terpusat. Contohnya seperti beban pada manusia. Ini memiliki satuan berat. Terus kemudian model yang kedua adalah model beban merata segi 4. Contohnya seperti beban dinding. Memiliki satuan yaitu berat per panjang. Model yang ketiga yaitu model beban merata segitiga. Contohnya seperti beban empik dinding, ya. Satuannya adalah berat per panjang. Terus kemudian model yang keempat adalah model beban momen. Contohnya seperti beban outdoor unit AC. Nah, satuannya memiliki berat kali panjang. Berikut contoh kasus 1 analisa struktur. Terlihat pada slide ada sebuah balok yang menerima beban P, di mana beban P ini sejarak A dari sebelah kiri dan sejarak B dari sebelah kanan. Balok ini menumpu, di sisi kiri adalah merupakan perletakan sendi dan di sisi kanan adalah menumpu pada roll. Jadi kalau kita jumlahkan, persamaan reaksinya itu adalah 3. Dan hal ini jumlah reaksi tersebut sama dengan reaksi keseimbangannya. Maka dari itu struktur ini dikatakan struktur statis tertentu. Jika nilai reaksi sudah diketemukan, maka pada balok tersebut sudah bisa digambarkan besarnya bidang gaya dalam. Bidang gaya dalam yang terjadi pada balok yaitu ada bidang momen dan bidang gaya dalam lintang. Berikut lagi adalah contoh kasus 2 analisa struktur. Dalam slide terlihat ada sebuah balok di mana balok tersebut menerima beban merata aki
dan balok tersebut menumpu di atas dua tumpuan, di mana tumpuan tersebut kiri kanannya adalah merupakan suatu jepit. Nah, kalau kita jumlahkan, jumlah reaksi yang tidak diketahuinya adalah 6. Hal ini melebihi daripada jumlah reaksi pada persamaan keseimbangannya. Maka dari itu, struktur ini dikatakan struktur statis tak tentu. Kemudian, jika reaksinya sudah diketahui, maka penggambaran bidang gaya dalam bisa dilakukan, dan bidang gaya dalam yang terjadi pada balok ini adalah bidang gaya dalam momen dan bidang gaya dalam lintang. Setelah kita memahami pengertian-pengertian yang berada di analisa struktur beserta elemen-elemen yang pembentukannya, maka pokok bahasan yang terakhir yaitu kita harus mengetahui fungsi daripada analisa struktur tersebut. Nah, fungsi analisa struktur yaitu untuk mengetahui dan memverifikasi kekuatan dan keamanan struktur terhadap beban yang bekerja. Berikutnya adalah menghitung gaya dalam, deformasi, dan reaksi peletakan daripada struktur. Kemudian, menentukan ukuran dan detail elemen struktur seperti balok, kolom, dan plat lantai yang diperlukan. Berikutnya adalah memastikan bahwa struktur tidak mengalami kegagalan atau keruntuhan. Dan yang terakhir adalah membantu desain struktur yang efisien dan ekonomis. Demikian penayangan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada penayangan video berikutnya. Wassalam.